Bab 21. Sun Hao sedang berbaring di danau jade, menatap bunga sakura di atas kepalanya, dengan ekspresi yang menyenangkan. Kolam renang untuk kultivator bagus. Rasanya santai berbaring di dalam. Meskipun saya tidak bisa berkultivasi, saya masih harus makan dan minum. Apalagi ada rumah dan tanahnya. Dalam kehidupan saya sebelumnya, saya adalah orang kaya kecil, bukan? Petik 2. Tapi sayangnya, ada sesuatu yang hilang. Cantik untuk menemaniku. Petik 2. Segera setelah itu, kata-kata itu terdiam. Kelopak bunga teratai Dewa Bais di kolam tiba-tiba berdenyut beberapa kali. So, ada suara yang menembus udara. Pelangi panjang turun dari langit. Tidak memihak, dia langsung jatuh ke kolam giok. Boom! Ledakan terdengar suara keras, dan air berceceran di mana-mana. Suara ini hampir membuat jiwa Sun Hao takut. Itu membuatku takut sampai mati. Apa itu? Setelah menenangkan diri, Sun Hao menyapu danau jade dan tidak bisa membantu tetapi terlihat lamban. Dia melihat seorang wanita mengambang di Jade Lake. Dia memiliki rambut pirang dan berpakaian merah. Tidak, itu harus dikatakan sebagai kerudung panjang yang diwarnai dengan darah. Matanya tertutup rapat, dia terengah-engah. Jelas, dia terluka parah. Dia tepatnya adalah Huang Rumeng. Cantik, peri yang cantik. Sun Hao dengan berani berjalan ke Huang Rumeng. Melihat wajah halus itu, ekspresinya tertegun. Telah datang ke dunia ini untuk waktu yang lama, ini adalah pertama kalinya dia melihat wanita yang begitu mempesona seperti dia. Bahkan dibandingkan dengan gabungan Su Yiling dan Luo Liuyan tidak dapat bersaing dengan wanita sebelumnya. Dia terluka lebih parah dari gadis Yiling itu, bahkan jika aku merawatnya, aku khawatir butuh 3 hari untuk bangun. Namun, apakah saya ingin menyelamatkannya? Sun Hao meringis, menunjukkan ekspresi kontemplatif. Sangat disayangkan jika Anda tidak menyimpan keindahan semacam ini. Jika saya menyelamatkan dan kemudian dia menjadi agresif dan menyerang saya dengan pedang. Itu akan membuat usaha saya menjadi sia-sia. Nak, tidak ada cara lain, aku hanya bisa memberimu bedak pelemah. Saat kamu bangun, dan kamu tidak punya niat membunuh, aku akan membantumu mendetoksifikasi. Sun Hao diam-diam mengangguk. Sejujurnya, jika bukan karena kurangnya kekuatan, dia benar-benar tidak ingin menggunakan metode semacam ini. Di dunia yang tidak memiliki hukum ini, inilah satu-satunya cara untuk melindungi diri Anda sendiri. Dia mengambil Huang Rumeng dan masuk ke kamar. Gaunnya basah semua, dia akan mudah masuk angin dan membasahi selimutnya. Petik 2. Yiling mirip dengan sosoknya, mungkin dia bisa memakai gaun itu. Berpikir seperti ini, dia meletakkan Huang Rumeng di bangku cadangan dan pergi dengan cepat. Segera, dia membawa gaun hijau. Gadis itu tidak bangun. Apa yang harus saya lakukan? Saya sudah menjadi pria besar untuk membantunya berubah. Tidak mungkin, sama sekali tidak. Petik 2. Gadis di dunia ini memikirkan feodalisme. Jika saya menghancurkan kepolosannya, saya takut dia akan melawan saya dengan putus asa. Petik 2. Apa yang harus saya lakukan? Untuk sementara, Sun Hao berada dalam dilema. Membaca puisi dan buku, dia tentu tahu ukuran yang tepat. Setelah perjuangan ideologis, Sun Hao memutuskan untuk membantu Huang Rumeng mengganti pakaiannya. Namun, dia memilih untuk menutup matanya. Tidak melihat kejahatan, Sun Hao mengeluarkan kain hitam dan menutupi matanya. Setelah itu, dia mulai membantu Huang Rumeng mengganti pakaiannya. Apa ini? Itu sangat besar. Gadis, maafkan aku tidak bermaksud begitu. Petik 2. Maaf, saya salah menyentuh tempat, tolong jangan salahkan saya. Akhirnya berubah. Petik 2. Sun Hao menarik napas lega dan mereda. Setelah melepas penutup mata dan melihatnya, itu tidak baik. Pakaiannya dikenakan terbalik, jadi dia harus memulai dari awal lagi. Hei, kenapa aku begitu bodoh? Gadis, maafkan aku. Setelah berbicara, Sun Hao mulai mengganti pakaian untuk Huang Rumeng lagi. Gerakannya tidak terkoordinasi, dan jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin akan menabrak tempat yang seharusnya tidak dia sentuh. Untungnya, Huang Rumeng tertidur dan tidak mengetahui semua ini. Jika tidak, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? 1/4 jam kemudian, Sun Hao melepas penutup matanya dan menatap Huang Rumeng, dan menghela napas lega. Dia mengulurkan tangannya dan mulai memeriksa denyut nadinya. Meridian benar-benar hancur, 5 organ dalam dihancurkan. Aku harus segera memberikan obatnya. Setelah itu, Sun Hao membaringkannya di tempat tidur dan pergi dengan cepat. 1 jam kemudian, Sun Hao mengambil semangkuk sup dan memberikannya ke Huang Rumeng. Baru setelah itu dia rileks. Hidupnya tidak dalam bahaya lagi, tapi dia tidak akan bisa bangun sampai 3 hari kemudian. Peri cantik, jika kamu mengikat rambutmu, itu akan terlihat lebih baik. Telinga peri itu indah. Sun Hao bergumam, untuk sementara, menatap Huang Rumeng tanpa mengalihkan pandangannya kembali. Karena gadis itu akan baik-baik saja, aku akan terus bekerja. Setelah berbicara, Sun Hao keluar. Waktu berlalu, dan itu 3 hari dalam sekejap mata. Huang Rumeng bangun dengan santai, menatap langit-langit dengan bingung. Siapa saya? Di mana saya? Mengapa kepalaku sangat sakit? Tiba-tiba, ledakan ingatan datang. Itu menyakitkan. Bisakah kamu membunuhku dengan cepat? Petik 2. Ketika semua jenis ingatan ini menyerbu pikirannya, Huang Rumeng berjuang secara fisik, tidak bisa bergerak sama sekali. Dia di luar kendali dan gemetar. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku.
Itu menyakitkan. Saya takut sakit. Dua baris air mata mengalir ke bawah. Retak. Saat ini, pintu terbuka. Sesosok masuk. Dia tampak anggun dan kuat, setiap langkah benar-benar alami, dan Huang Rumeng tidak tahan untuk berpaling. Gadis, kamu sudah bangun. Itu Sun Hao yang masuk ke kamar. Huang Rumeng mundur dan menatap Sun Hao, penuh ketakutan. Nak, jangan takut, aku tidak punya niat buruk, kata Sun Hao, mencoba menenangkannya. Mendengar ini, Huang Rumeng sedikit tenang. Namun, wajahnya penuh kewaspadaan. Gadis, siapa namamu? Sun Hao bertanya. Saya. Huang Rumeng menggigit lengan bajunya dan mulai berpikir. Sesaat kemudian, jangan bunuh aku takut sakit, aku takut sakit. Huang Rumeng berteriak keras, tubuhnya bergetar. Gadis, tidak masalah, tidak masalah. Sun Hao menggendong Huang Rumeng untuk sedikit menenangkannya. Di bawah kenyamanan Sun Hao, dia rileks, sedikit demi sedikit, menutup matanya, dan tertidur. Sepertinya gadis ini mengalami semacam kesulitan. Di mana dia akan membunuh seseorang? Pertama, hilangkan ketidakberdayaannya. Sun Hao diam-diam berpikir dan segera pergi. Segera setelah itu, dia membawa semangkuk bubur putih, membangunkan Huang Rumeng, dan memberinya makan. Huang Rumeng tidak berbicara, matanya menunjukkan rasa terima kasih. Kewaspadaannya terhadap Sun Hao juga berkurang dari setengahnya. Nak, kamu terlalu lelah, tidurlah dulu, kata Sun Hao, lalu berdiri. Jangan pergi. Huang Rumeng meraih lengan Sun Hao, menyandarkan kepalanya di punggungnya, tidur dengan sangat tenang. Tidak apa-apa, tidurlah. Setelah beberapa kata, Huang Rumeng tertidur. Sun Hao tersenyum lemah dan perlahan menarik lengannya, tanpa membangunkannya. Racunnya sudah dihilangkan, tapi gadis ini masih belum memiliki aura Chen Daoming dan yang lainnya. Apakah dia seperti saya, manusia biasa? Petik 2. Terlalu kejam melakukan ini pada manusia. Sun Hao berbisik dan berjalan keluar. Huang Rumeng tidur sepanjang hari. Dia tidak bangun sampai tengah hari keesokan harinya. Melihat sekeliling, Huang Rumeng dengan cepat menggunakan selimut itu untuk membungkus dirinya dan bersembunyi di sudut dengan ekspresi ketakutan. Ding! Saat ini, suara Guqin terdengar dari luar. Suara itu dengan jelas mempengaruhi jiwanya, semua ketakutannya lenyap tanpa jejak. Di depan Huang Rumeng, sebuah foto hangat terpampang. Sebuah keluarga menikmati hidup bahagia bersama. Dia dicintai seperti seorang putri. Dia memejamkan mata, merasakan pemandangan ini dengan tenang, dan pikirannya seolah-olah air berhenti, tanpa keributan. Huang Rumeng perlahan rileks, memakai sepatunya, dan berjalan keluar. Ketika dia sampai di halaman luar, dia melihat pemandangan di depannya. Matanya bersinar dari waktu ke waktu. Dia melihat bais lotus bermekaran dengan cahaya warna-warni dan psikedelik seperti dunia dongeng. Dua pohon ceri menampakkan aroma lembutnya. Aromanya harum dan menyegarkan. Di bawah pohon ceri, di pavilion, seorang pria sedang memainkan Guqin. Dia bersinar dan menarik. Setiap tindakannya sangat alami, begitu indah sehingga kata-kata tidak dapat menggambarkannya. Setiap ritme langsung masuk ke jiwanya, membuatnya sangat nyaman. Huang Rumeng tanpa sadar berjalan ke pavilion. Setelah satu lagu selesai, barulah Sun Hao berbicara, gadis, apakah kamu sudah bangun? Huang Rumeng terkejut dan menundukkan kepalanya, menyilangkan jari dengan erat, terlihat sangat tidak nyaman. Aku. Nak, jangan takut, duduklah. Sun Hao bertanya, Suara Huang Rumeng hampir tak terdengar, duduk di bangku, tidak berani berbicara. Guru, pada saat ini, perutnya berdering. Huang Rumeng buru-buru menundukkan kepalanya, tidak berani melihat tatapan Sun Hao. Perut gadis itu ternyata sedang menggeram. Rupanya, dia bukan seorang kultivator. Petik 2. Sepertinya dia takut padaku. Sun Hao berdiri. Nak, kamu pasti lapar. Aku akan segera kembali. Sebentar. Baik, Huang Rumeng mengangguk, takut menatap mata Sun Hao. Setelah Sun Hao pergi, Huang Rumeng mencoba berdiri. Dia menatap Guqin dengan rasa ingin tahu. Dia berjalan ke Guqin dan menyentuhnya dengan lembut. Kong, ada suara, dan dia buru-buru menarik jarinya. Saat vibrato menghilang, dia mencoba mencabutnya lagi. Gadis, aku kembali. Sun Hao berjalan dengan sepiring ceri. Setiap ceri, seukuran kepalan tangan bayi, berwarna merah hitam dan memancarkan kilau yang menarik. Sekilas, itu akan membuat orang mengeluarkan air liur. Melihat pemandangan ini, ekspresi Huang Rumeng menjadi stagnan. Sebuah kenangan membanjiri pikirannya. Kamu bajingan, bagaimana kamu bisa memenuhi syarat untuk memakan buah roh? Berikan padaku. Petik 2. Anda orang luar, dan Anda tidak memenuhi syarat untuk memakan buah roh. Berikan padaku. Kemudian, Huang Rumeng dipukul oleh sekelompok anak. Di tanah, hidung dan wajahnya bengkak. Bahkan buah roh di tangannya direnggut. Tidak, jangan pukul aku. Huang Rumeng meletakkan tangannya di atas kepalanya. Wajahnya penuh kesakitan. Gadis, masa lalumu yang menyedihkan, biarkan saja bersama angin. Suara Sun Hao membangunkan Huang Rumeng. Dia segera bangkit dari kursinya, menyingkir, menundukkan kepala, dan tidak berkata apa-apa. Nak, ayo makan ceri dulu. Setelah Sun Hao selesai berbicara, dia mengirim piring buah ke Huang Rumeng. Ini, Huang Rumeng menatap Sun Hao, lalu ke piring buah, menggigit bibirnya, tidak berani bergerak sedikitpun.
Setelah melihat Sun Hao memberi isyarat beberapa kali, baru kemudian Huang Rumeng mengambil 2 buah ceri dan menaruhnya di mulutnya, karena takut seseorang mengambilnya. Setelah menelannya, melihat Sun Hao tidak banyak bicara, dia terus mengambil yang lain dan menelannya. Wosh, kekuatan spiritual tak berujung, berlari kencang di tubuhnya. Ekspresinya mandek, dan ingatan tentang kultivasinya melonjak. Dia tanpa sadar duduk dan mulai memurnikan kekuatan yang baru ditemukan. Sesaat kemudian, Huang Rumeng membuka matanya, dan wajahnya penuh keheranan. Buah spiritual apa ini, begitu kuat? Bagaimana saya tahu ini? Siapa saya? Tuan muda sangat baik padaku. Mengapa saya harus memikirkan hal-hal itu? Petik 2. Huang Rumeng bergumam, menatap mata Sun Hao dengan penuh rasa terima kasih. Gadis, kamu istirahat dulu, dan aku akan memasak, kata Sun Hao. Tuan muda, suara Huang Rumeng sekecil nyamuk. Gadis, ada apa? Kata Sun Hao. Saya, Tuan muda, biarkan saya membantu Anda. Huang Rumeng bertanya dengan suara rendah. Tidak apa-apa, Sun Hao mengangguk dan berjalan ke dapur bersama dengan Huang Rumeng. Selanjutnya, gerakan Huang Rumeng membuat Sun Hao terpesona. Dia melihat bahwa dia pandai mencuci sayuran, memotong sayuran, mencuci dan menanak nasi. Meskipun keterampilan memasaknya tidak sebaik dia, setidaknya dia adalah seorang master. Jika selalu ada penolong seperti itu, kecepatan memasak setidaknya akan menjadi 2 kali lipat. Sepertinya gadis kecil ini menderita kesusahan. Sun Hao bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat punggung Huang Rumeng. Selanjutnya, Huang Rumeng membuat api, dan Sun Hao memamerkan keterampilan memasaknya. Ini adalah, Huang Rumeng memegang sepotong kayu, benar-benar tercengang. Kayu ini berwarna merah darah, bertekstur padat, dan memancarkan aroma samar. Garis-garis itu menembus seluruh kayu. Kayu cendana immortal, Huang Rumeng berseru, berdiri dengan bodoh di tempat. Meskipun dia tidak tahu apa itu, dia berkata dalam hati bahwa itu tidak lain adalah sederhana. Mari kita kesampingkan dulu. Huang Rumeng mengambil potongan kayu lainnya dan mulai membakarnya. Dia menyaksikan gerakan memasak Sun Hao, dan dia benar-benar tercengang. Setiap gerakan Sun Hao alami dan indah tak terlukiskan. Hidangan yang dibuat sangat jernih, penuh warna, rasa, dan rasa. Huang Rumeng menyaksikan secara rahasia dan mengukir setiap gerakan. Segera, makanannya sudah siap. Ketika dia sampai di meja makan, Huang Rumeng berdiri di sampingnya. Gadis, duduk dan makan bersama. Jika kamu tidak membencinya, kamu akan memperlakukannya sebagai rumahmu sendiri di masa depan, jadi jangan terlalu terkekang. Kata Sun Hao. Saya, Tuan muda, di mata Huang Rumeng, air mata mengalir, dan dia sangat terharu. Makan, sama-sama. Petik 2. Gadis, kenapa menyembunyikan telingamu? Jika Anda bisa mengikat rambut ke atas dan memperlihatkan telinga Anda akan terlihat lebih cantik. Petik 2. Begitu Sun Hao selesai berbicara, ekspresi Huang Rumeng terhenti, sebuah ingatan datang. Menurutku kamu bukanlah monster yang memiliki telinga yang aneh. Iya, dia harus memotong telinganya. Petik 2. Memikirkan hal ini, 2 baris air mata mengalir di mata Huang Rumeng. Nak, jangan menangis, jangan menganggap serius kata-kataku, makan, jangan biarkan menjadi dingin. Sun Hao mencoba menghiburnya. Muda, Tuan muda, terima kasih, terima kasih. Huang Rumeng makan dalam diam, memandang Sun Hao dari waktu ke waktu. Di matanya, roh yang tersentuh bersinar dari waktu ke waktu. Ketika Sun Hao melirik, dia dengan cepat menundukkan kepalanya lagi. Huang Rumeng tidak berbicara, begitu pula Sun Hao. Keduanya makan dalam diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tuan muda, saya akan mencuci piring. Tepat setelah meletakkan piring dan sumpit, Huang Rumeng segera mengambilnya. Dia membersihkan meja, mencuci piring, dan membersihkan lantai. Tidak perlu khawatir tentang Sun Hao. Sun Hao menatap adegan ini dengan hampa, merasa terharu, dan jantungnya melonjak. Jika dia punya istri seperti itu, alangkah baiknya mereka menjalani hidup sederhana. Tuan muda, saya tidak melakukannya dengan baik. Huang Rumeng menundukkan kepalanya saat dia merasakan mata Sun Hao yang menyala-nyala, seperti seorang gadis kecil yang melakukan sesuatu yang salah. Tidak, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Sun Hao berdiri dan berjalan ke Huang Rumeng. Ikutlah bersamaku. Huang Rumeng menunduk dan mengikuti di belakang Sun Hao dengan cermat. Mereka sampai di pavilion. Sun Hao menunjuk ke Guqin, apakah kamu menyukainya? Huang Rumeng mengangguk. Jika kamu mau belajar, aku bisa mengajarimu, kata Sun Hao. Betulkah? Cahaya di mata Huang Rumeng berkilauan. Tentu saja, Tuan muda, Anda duduklah, dan saya berdiri untuk belajar dari Anda. Bagaimana Anda bisa belajar jika Anda tidak duduk dan bermain? Oke, Tuan muda. Kemudian Sun Hao mulai memberi pelajaran kepada Huang Rumeng. Huang Rumeng mendengarkan dengan cermat dan mencobanya dari waktu ke waktu. Anda harus mengandalkan ketegangan alami saat memetik. Jari-jarimu harus dipetik seperti ini. Tuan muda, apakah menurut Anda ini baik-baik saja? Tidak buruk, itu tidak cukup, Tuan muda, bisakah kamu tunjukkan padaku? Huang Rumeng semakin berani, bagaimana Anda bisa menolak permintaan kecantikan? Sun Hao memegang tangan Huang Rumeng dan mengajaknya bermain. Huang Rumeng mengikuti gerakan Sun Hao dan memainkan melodi yang indah. Hingga malam, kedua orang itu tidak berhenti. Nah, itu saja untuk hari ini. Kembali dan istirahat, kata Sun Hao.
Ya, Tuan Muda. Huang Rumeng mengangguk dan berjalan ke ruangan lain. Sun Hao berjalan kembali ke kamarnya dan mengangguk diam-diam. Gadis ini jenius dalam bermain. Bakatnya tidak lebih lemah dariku. Petik 2. Hari ini sangat memuaskan. Saya khawatir ini tidak terlalu banyak tentang kehidupan immortal. Petik 2. Jika kasusnya seperti ini setiap hari ini cukup nyaman. Saatnya istirahat. Setelah berbicara, Sun Hao berjalan kembali ke kamar, mengenakan pijamannya, jatuh di tempat tidur, dan tertidur. Di sisi lain, Huang Rumeng berjalan kembali ke kamarnya dengan senyum puas di wajahnya. Dia terbaring di tempat tidur, tidak bisa tidur untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia meletakkan bantal di tempat tidur untuk menahan bantal lain di dadanya dan bergumam, "Tuan Muda, Anda sangat baik kepada saya." Rasa kantuk melanda dia setelah itu, dan tak lama kemudian, dia juga tertidur. Ya Tuhan, guntur ini tidak akan berhasil jika kamu tidak memarahinya. Rumeng, lihat, langit cerah. Sun Hao menunjuk ke langit dengan senyum di wajahnya. Ketika kata ini sampai ke telinga Huang Rumeng, kulit kepalanya mati rasa, dan keringat dingin bercucuran. Orang yang berani menunjuk ke langit dan mengutuk seperti ini, dan aku takut hanya Tuan Muda yang berani, bukan? Kamu luar biasa, kata Huang Rumeng. Hei, aku tersanjung. Sun Hao melambaikan tangannya, beberapa orang berhutang budi padamu untuk berurusan dengan mereka. Semakin lemah Anda menunjukkan, semakin mereka berpikir Anda mudah ditindas. Dia berkata. Begitu kata-kata ini keluar, boom, seperti tepukan guntur, itu bertiup di telinga Huang Rumeng. Penghalang tertentu yang menempel di hatinya segera hancur. Kata-kata Tuan Muda itu seperti guntur. Beberapa orang benar-benar pantas mati. Masalah ini tidak mendesak, saya akan kembali kepada mereka setelah saya belajar sesuatu dari Tuan Muda. Petik 2. Huang Rumeng bergumam pada dirinya sendiri, diam-diam mengepalkan tinjunya. Tuan Muda benar, kata Huang Rumeng. Jangan membeku, lanjutkan minum teh. Petik 2. Ya, Tuan Muda, minum teh, main bukin, masak, makan. Kedua orang itu seperti suami dan istri, dan mereka membuat iri. Itu sudah malam, Huang Rumeng duduk bersila di tempat tidur, bersiap untuk berlatih. Pada saat ini, wosh, sesosok muncul di kamarnya. Dia adalah seorang wanita dengan gaun teratai dan topi teratai. Dia terlihat sangat cantik sampai tercekik. Huang Rumeng tidak tahu bagaimana dia muncul di sini. Tidak ada nafas padanya. Jika dia tidak mau, Huang Rumeng takut dia tidak akan dapat menemukannya. Setan immortal, bukan iblis biasa yang immortal. Karakter semacam ini, bahkan di Gunung Iblis Leluhur, adalah sosok yang sangat kuat. Saya benar-benar bisa melihatnya di sini. Senior. Huang Rumeng segera bangkit dan membungkuk pada iblis teratai itu, mengepalkan tinjunya. Tidak dibutuhkan, setan teratai melambaikan tangannya, menatap Huang Rumeng seolah-olah ingin melihatnya. Apakah Anda tahu apa yang saya cari dari Anda? Senior, tolong beri saya pencerahan, kata Huang Rumeng. Saya tidak berani memberi Anda nasihat. Tuanku bisa menyukaimu. Mungkin suatu hari nanti, aku harus memanggilmu Nyonya. Petik 2. Setelah mendengar ini, wajah Huang Rumeng berubah secara signifikan. Maksudmu? Ya, Sun Hao adalah penguasa kursi ini. Saya datang ke sini hari ini untuk memberitahu Anda bahwa Tuan Muda sedang berlatih sebagai makhluk fana, dan Anda tidak boleh menghancurkannya, atau hati Dao Tuan Muda akan rusak. Jika Anda membiarkan hati Dao Tuan Muda rusak, bahkan jika Anda adalah istrinya, kursi ini pasti tidak akan memaafkan Anda. Apakah Anda mengerti? Kata teratai iblis. Huang Rumeng mengungkapkan ekspresi pencerahan. Saya melihat, tidak heran tidak ada fluktuasi kekuatan spiritual dalam diri Tuan Muda. Senior, Anda dapat yakin bahwa saya tidak akan pernah menghancurkan hati Dao Tuan Muda. Huang Rumeng berjanji. Itu bagus. Setelah berbicara, siluman teratai itu menghilang seketika. Tekanan pada tubuh Huang Rumeng menghilang dengan bersih. Dia berdiri di tempatnya, berkeringat deras. Iblis jenis ini sebenarnya hanyalah pelayan Tuan Muda. Aku takut alam aslinya tak terbayangkan. Memikirkan hal ini, Huang Rumeng terengah-engah lagi. Tiba-tiba, kulit kepala Huang Rumeng meledak seolah memikirkan sesuatu. Pada siang hari, pohon sakura dihancurkan oleh petir, tanpa kerusakan. Apakah kedua pohon ceri itu juga iblis immortal? Pasti seperti ini. Pada titik ini, tubuh Huang Rumeng kembali bergetar. Di sekitar Tuan Muda, ada semua iblis. Saya khawatir itu jauh lebih dari itu. Setelah sekian lama, Huang Rumeng sedikit demi sedikit menjadi tenang. Dia duduk bersila di tempat tidur dan mulai berlatih. Zizi, di tubuhnya, cahaya guntur 3 warna terus bersinar. Dia membuka matanya, wajahnya penuh keheranan. Di dantian saya, ada cahaya guntur 3 warna. Inikah yang diberikan Tuan Muda padaku? Huang Rumeng bergumam, wajahnya penuh keheranan. Metode ini tidak terbayangkan. Itu benar-benar tak terbayangkan. Jantung Huang Rumeng berdegup kencang, dan butuh waktu lama untuk bisa tenang. Dia menutup matanya dan terus berlatih. Keesokan harinya, itu sudah dekat. Hari ini, Huang Rumeng berganti menjadi gaun merah jambu panjang, dan dia penuh vitalitas. Tuan Muda, apakah saya terlihat cantik? Huang Rumeng berbalik di depan Sun Hao, bahagia seperti seorang gadis kecil. Menawan, Sun Hao memandang Huang Rumeng dan berseru. Tuan Muda, jangan heran. Ayo mandi dulu. Petik 2. Kali ini, Huang Rumeng menuangkan air cucian. Sun Hao menatapnya,
dan matanya hangat. Rumeng, terima kasih. Tuan muda, akulah yang harus mengucapkan terima kasih. Kamu beri aku makanan, beri aku pakaian, dan jangan mengusirku. Menger sangat berterima kasih padamu, kata Huang Rumeng. Sun Hao tidak dapat menemukan apapun untuk menjawab. Gadis kecil yang menyenangkan adalah satu dari sejuta di dunia ini. Pastikan untuk memperlakukannya dengan baik. Setelah mencuci, kedua orang itu datang ke ruang makan. Semangkuk bubur putih, sepiring kacang. Setelah sarapan pagi, Sun Hao membawa Huang Rumeng ke halaman belakang. Tuan muda, apakah kebun di halaman belakang? Huang Rumeng bertanya. Ya, saya akan membiarkan Anda melihat rumah harta saya hari ini. Wajah Sun Hao menunjukkan wajah bangga. Krek, pintu halaman belakang terbuka. Aroma angin harum bertiup di seluruh wajah. Setelah Huang Rumeng mencium baunya, matanya bersinar, Ki Immortal. Ada kebun buah-buahan, kebun sayur, kebun teh, dan kebun obat. Jangan malu, ayo, aku akan mengantarmu berkeliling kebun dulu, kata Sun Hao. Huang Rumeng mengangguk, dan dengan cepat mengikuti. Lihat, ini pohon ceri. Sun Hao menunjuk ke pohon buah dan berbicara. Inilah buah spiritual yang saya makan kemarin lusa. Huang Rumeng memandang pohon ceri dengan ekspresi bingung. Dia melihat bagian atas pohon ceri sedang mekar. Ada bunga, buah kecil, buah sedang, buah besar, buah merah, dan buah ceri hitam merah matang dari atas ke bawah. Di bagian bawah, di cabang yang dipetik, ada juga kelompok bunga. Setiap ceri memiliki kilau yang menarik seolah-olah menggoda Anda, segera makan. Tuan muda, dapatkah pohon ini mekar sepanjang tahun? Huang Rumeng bertanya. Tidak buruk, Sun Hao menjawab. Apakah kamu menanam ini? Kata Huang Rumeng. Sun Hao mengangguk. Luar biasa, Huang Rumeng berkata dengan tulus. Hanya sedikit trik, itu tidak berarti apa-apa, kata Sun Hao. Mendengar ini, Huang Rumeng sangat terkejut. Menanam pohon buah spiritual, membiarkannya mekar dan berbuah setiap saat, dan memetik buah segar setiap hari, hanyalah tipuan kecil. Trik ini menghancurkan bumi. Selanjutnya, Sun Hao mengajak Huang Rumeng untuk melanjutkan jalan-jalan di sekitar kebun. Melihat pepohonan, jantung Huang Rumeng bergetar, dan jantungnya berfluktuasi dengan kuat. Semakin jauh di belakang, Huang Rumeng semakin terkejut. Ada banyak pohon buah-buahan, dan dia tidak bisa melihat menembusnya. Jika dia melihat buahnya, dia akan tahu bahwa buah itu luar biasa. Satu hal yang dapat dipastikan adalah bahwa Tuan Muda benar-benar menanam buah yang immortal. Huang Rumeng melihat punggung Sun Hao, ekspresi pemujaan tertulis di wajahnya. Tuan Muda sangat kuat, di manakah aku layak untuknya? Huang Rumeng bergumam, dengan ekspresi sedih di seluruh wajahnya. Rumeng, jangan terpana di sana, ada kebun teh di depan Anda, percepat. Ya, Tuan Muda. Sesaat kemudian, keduanya datang ke kebun teh. Melihat pemandangan di hadapannya, Huang Rumeng kembali terpana. Kebun teh itu tidak besar, dengan luas lebih dari 10 hektar, menempati sebuah bukit kecil. Rumeng, lihat, ini kebun teh. Lihat bidak itu, dan itu adalah pohon teh Dahongpao, kata Sun Hao. Ketika kata-kata ini keluar, Huang Rumeng tampak terperangah. Dia mengambil 3 langkah dan 2 langkah sebelum berlari ke pohon teh Dahongpao. Rentangkan tangannya dan sentuh dengan lembut. Sepertinya dia menyentuh seorang anak kecil. Pohon teh pencerahan, semua pohon teh pencerahan. Aku, ibuku, ini, setidaknya ada ribuan dari mereka. Suara Huang Rumeng bergetar, dan seluruh dirinya benar-benar bodoh. Di dunia luar, secangkir teh yang tercerahkan bisa menyebabkan aliran darah. Di sini, sebatang pohon teh yang tercerahkan bisa dilihat di mana-mana. Tidak ada cara untuk membandingkan. Ya Tuhan, katakan padaku, ini adalah mimpi. Huang Rumeng mencubit dirinya dengan lembut. Oh, sakit. Ini bukan mimpi. Tuan Muda sebenarnya memiliki begitu banyak pohon teh yang tercerahkan. Huang Rumeng bergumam. Butuh waktu lama baginya untuk tenang. Ada pepatah terkenal di seluruh dunia kultivasi, jika Anda memiliki secangkir teh yang tercerahkan, tidak peduli seberapa dingin dia akan mengambil inisiatif untuk menjadi pasangan Dao dengan Anda. Bagi Tuan Muda, dengan teh pencerahan ini, menemukan ratusan ribu kekasih bukanlah masalah. Pada titik ini, Huang Rumeng mendengus. Namun, dia segera sembuh. Bagaimana karakter seperti Tuan Muda bisa terpesona oleh kecantikan? Saya bahkan minum lusinan teh yang tercerahkan. Cukup untuk bangga pada dunia. Petik 2. Tuan Muda menyelamatkan hidup saya dan memperlakukan saya seperti seorang kerabat. Selama dia tidak membuat saya pergi, bahkan jika saya menjadi seorang pelayan, saya bersedia. Huang Rumeng bergumam pada dirinya sendiri. Suasana hatinya meningkat pesat. Rumeng, kamu melihat Biluo Chun di sini, dan Longjing di sana. Sun Hao memperkenalkan Huang Teh ke Rumeng satu persatu. Teh semangat, teh spiritual terbaik. Sepotong besar, setidaknya ribuan tanaman. Petik 2. Apa? Teh immortal. Ini teh immortal. Saya khawatir setiap daun mengandung kekuatan immortal, yang setara dengan kristal immortal kelas menengah. Petik 2. Setiap kali melihat varietas, Huang Rumeng akan tercengang lama sekali. Melihat keheranan Huang Rumeng, Sun Hao mengangkat mulutnya dengan lemah. Sepertinya Rumeng juga mengagumi teknik penanaman saya. Teknik penanaman alam tertinggi tidak biasa. Sun Hao diam-diam memikirkannya, menunggu Huang Rumeng kembali ke akal sehatnya. Dia membawanya ke taman obat.
Obat immortal, ini adalah obat immortal. Apa ini? Ini bahkan lebih menakutkan daripada obat immortal. Tampaknya itu adalah obat immortal kelas atas. Tuhanku, petik 2. Ada banyak sekali, ada ribuan tanaman. Petik 2. Hanya satu strain yang dilepaskan ke dunia luar. Monster tua yang memproklamirkan diri dalam sumber Tuhan akan melompat hanya untuk mengklaimnya sendiri. Petik 2. Mengerikan, sangat menakutkan, teriak Huang Rumeng berulang kali. Dia sangat terkejut karena dia tidak berhenti sama sekali. Semakin jauh di belakang, Huang Rumeng semakin terkejut. Perlahan tapi pasti, dia menjadi tenang dan lebih tenang. Huang Rumeng baru sadar setelah berjalan kembali dari halaman belakang. Rumeng, bagaimana? Aku adalah rumah harta karun, kata Sun Hao. Tentu saja, Huang Rumeng mengangguk. Tuan muda, dengan ini, saya tidak perlu khawatir tentang makan dan minum sama sekali. Tentu saja, Sun Hao mengangguk dengan ekspresi angkuh. Dalam beberapa hari, saya akan mengajak Anda untuk melihat hewan peliharaan saya. Hewan peliharaan, Huang Rumeng tercengang. Tuan muda, mengapa Anda tidak membawa hewan peliharaan Anda? Sun Hao menunjukkan senyum malu. Rumeng, itu karena awalnya saya membesarkannya untuk dimakan. Kemudian, ketika saya melihatnya sangat energik, saya tidak tahan untuk memakannya. Petik 2. Setelah mendengar ini, Huang Rumeng mengangguk, menunjukkan harapan. Waktu berlalu, dan hari lainnya dalam sekejap mata. Pada hari ini, Sun Hao dan Huang Rumeng menyelesaikan sarapan mereka. Seperti biasa, mereka menyiapkan secangkir kecil teh. Huang Rumeng membuka kantong teh dan melihat teh sudah busuk, maka ia membawanya ke sumur untuk mencucinya. Rumeng, mau kemana? Sun Hao bertanya. Tuan muda, dahong po sedang membusuk. Aku akan mengambilnya untuk mencucinya, kata Huang Rumeng. Busuk, cuaca hujan ini sangat mengganggu. Petik 2. Sun Hao diam-diam menggelengkan kepalanya. Rumeng, jika ada yang rusak, kamu harus membuangnya. Tidak peduli seberapa bagusnya dibersihkan, ada jamur di dalamnya, yang mempengaruhi rasa. Sun Hao mengambil teh dari tangan Huang Rumeng dan berjalan ke kolam. Tuan muda, ini, Huang Rumeng tampak terkejut. Ini adalah teh pencerahan, sesuatu yang harus diperoleh kultivator bahkan setelah mematahkan kepalanya. Belum lagi membusuk, bahkan jika busuk, mereka ingin mendapatkannya entah bagaimana caranya. Tuan muda sebenarnya mengatakan untuk membuang dan membuangnya. Setelah takjub, Huang Rumeng menjadi mati rasa. Ketika saya bersama Tuan muda, saya menyadari bahwa saya adalah seekor katak di dasar sumur. Teh pencerahan sangat berharga di mata saya sendiri. Namun, dalam pandangannya, hal itu tidak layak untuk disebutkan. Meski mati rasa, sayang untuk membuang hal-hal indah seperti itu. Saya akan menunggu sampai Tuan muda membuangnya, lalu mengambilnya secara diam-diam. Pikirkan itu seperti ini. Huang Rumeng mengikuti Sun Hao. Tuan muda, di mana Anda akan membuang teh? Secara alami, lemparkan ke kolam. Benda ini bukan untuk kita minum, tapi untuk bunga teratai. Ini adalah makanan yang baik, kata Sun Hao. Kepala Huang Rumeng bergemuruh dan tiba-tiba tersadar. Tidak heran monster teratai itu begitu kuat. Semua nutrisi yang biasa dimakannya adalah teh pencerahan. Iri, awalnya, dia ingin mengambilnya secara diam-diam. Sekarang, dia tidak berani memiliki ide sedikit pun. Berkelahi dengan monster immortal untuk minum teh. Dia belum bosan hidup. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Bais God Lotus. Dia melihatnya bergoyang tertiup angin, dan kelopaknya bertabrakan seperti mengepakkan lagu ceria. Bang, setelah teh pencerahan dilemparkan ke dalam kolam, Dewa Bais Lotus merentangkan akar yang tak terhitung jumlahnya dan membungkus semua daun teh menjadi satu, seperti ikan paus menelan, dan melahapnya dengan panik. Huang Rumeng dapat dengan jelas melihat bahwa kelopak bunga teratai Dewa Bais tumbuh dengan cepat, dan kelopak yang tumbuh kemudian memiliki warna yang berbeda dari sebelumnya. 900 warna, segera dia akan menembus 1000. Saya takut pada saat itu, kekuatannya akan lebih tinggi. Huang Rumeng bergumam, hijau karena iri. Rumeng, jangan dibekukan, datang dan pelajari Guqin. Pada saat ini, suara Sun Hao membangunkan Huang Rumeng. Ya, Tuan muda, berjalan ke paviliun, Huang Rumeng duduk di samping Guqin dan mulai bermain. Gerakannya menjadi semakin terampil, dan seluruh pikirannya menjadi rileks. Kekuatannya, saat suasana hatinya membaik, juga meningkat pesat. Segera, itu mencapai tahap akhir dari bencana penyeberangan. Saat ini, kesengsaraan dimulai. Di atas langit gunung monster besar, awan hitam besar terbang cepat. Di awan gelap, ada puluhan ribu monster besar. Yang memimpin mereka adalah Liang Golden Crow. Konfirmasikan bahwa ada guntur kesusahan di depan. Liang Golden Crow bertanya. Ya, Monster Lord, saya ingat dengan jelas bahwa Tricolor Thunder Tribulation menakutkan, dan itu membuat saya takut, kata monster kecil. Tricolor Thunder Tribulation, itu harus menjadi kultivator yang kuat dari Crossing Calamity Realm. Wajah Liang Golden Crow waspada. Monster Lord, mungkinkah sang putri agung? Putri kepalamu, dia baru saja menerobos alam bencana dan terluka parah. Aku takut dia akan sia-sia. Petik 2. Namun, jika aku tidak menangkapnya suatu hari nanti, hatiku akan gelisah setiap hari. Saya harus melihat kesusahan besar ini, kata Liang Golden Crow. Ya, Raja Monster. Setelah kata-kata selesai, semuanya terdiam. Pada saat ini, perubahan abnormal melampaui batas.